Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Apa Aja Konten. Oke, jadi langsung saja seperti di judul dan thumbnail, saya akan berbagi pengalaman saya menghadapi dolar kuning di video ya, dan otomatis berhasil menjadi dolar hijau guys ya. Oke, jadi di sini saya juga bukan orang yang paling pinter, bukan yang paling berilmu, bukan yang paling tahu juga bukan. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya yang berhasil mengatasi dolar kuning menjadi dolar hijau guys ya. Oke, jadi saya di sini akan menjabarkan tahapan-tahapannya gimana sih, langkah-langkahnya kan, tahapan-tahapannya agar dolar kuning kalian menjadi dolar hijau ya guys. Oke, jadi saya harap kalian dapat menyimaknya sampai akhir guys ya. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke kontennya. Oke cuy, jadi ini dia tampilan dari uploadan saya. Jadi mulai dari kronologi dulu kali ya. Jadi saya kan upload, belum pernah buat konten atau upload sebuah konten yang berhubungan dengan Idul Adha, yang dimana di dalamnya itu ada ya bisa dibilang kekerasan lah gitu lah ya dalam YouTube itu lah. Soalnya di dalamnya ada penyembelihan, ada darah, ada pokoknya intinya ada adegan yang berpotensi untuk pelanggaran di YouTube itu. Jadi saya belum punya pengalaman di situ guys. Jadi satu-satunya pengalaman saya kalau di dolar kuning itu ya paling cuma kalau mau main upload ada dolar kuning ya cuma minta peninjauan ulang, udah habis itu tiba-tiba dolar hijau aja udah. Setahu saya gitu, dan pengalaman saya cuma itu gitu loh. Dan belum punya pengalaman yang bener-bener dolar kuning tuh karena emang pelanggaran, bukan karena kesalahan sistemnya. Jadi emang pelanggaran. Jadi dolar kuning minta peninjauan ulang ya tetap dolar kuning, jadi belum disetujui, alias memang ada pelanggaran di dalamnya. Dan itu saya belum ada pengalaman di situ. Dan alhasil saya upload pertama ini, nah ini upload pertama ini dolar kuning, dan saya minta peninjauan ulang dan tidak disetujui. Dan alhasil saya ngedit ulang dengan editan yang ngawang, ngira-ngira oh kira-kira di sini nih pelanggarannya nih saya sensor, kemudian di sini nih pelanggarannya sih saya sensor lagi gitu loh. Kira-kira aja, padahal setelah peninjauan ulang itu selesai ya, ini setelah peninjauan ulang itu selesai, kalau memang benar-benar video kita ada pelanggaran, nah di sini YouTube sudah memberitahu keputusannya gitu loh. Jadi pelanggarannya itu ada di sebelah mana aja sih sebenarnya itu ada gitu. Jadi sebenarnya kita tuh tidak perlu buru-buru gitu loh. Jadi kita upload, setelah ada pelanggaran kita atau dolar kuning kita minta peninjauan ulang, tunggu sampai ada hasilnya gitu loh. Jadi kalau hasilnya tidak disetujui, di sini ada keputusan dari YouTube ini, keputusan ini ya, kesesuaian iklan, kita klik ya. Nah nih kalau memang video kita sudah resmi pelanggaran, ini bacaannya kayak gini: kesesuaian iklan dikonfirmasi dengan peninjauan dolar kuning. Berdasarkan peninjauan manual, video ini dipastikan tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan. Nah pokoknya bla 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 bla. Akhirnya di akhir video, di akhir keputusan ini, lihat masukan. Nah ini nih, lihat masukan, tulisan biru ini kalau kita klik, alhasil berdasarkan keputusan YouTube di sini keluar semua guys. Pelanggaran kita tuh ada di sebelah mana saja, ada di sebelah mana aja sih, menit keberapa sih, ada semua di sini guys. Nah kita lihat ya, kita lihat. Nah ini nih guys, nih uploadan saya pertama ini ada pelanggaran nih di menit keempat detik 13 sampai ke menit keempat detik ke 24 di sini. Jadi harusnya aku nunggu video pertama ini keputusannya keluar. Jadi kalau udah keputusan keluar kan saya tinggal ngedit aja di bagian ini gitu. Dan ini tulisannya kan bukan di copyright ya. Jadi otomatis atau bisa dipastikan nih pelanggarannya ada di videonya atau ada di gambarnya. Jadi kita tinggal sensor aja atau di blok aja, udah nggak usah diliatin gambarnya gitu loh. Tapi kalau pelanggaran ada di musik ya kita tinggal di cut aja atau dibisukan aja, gampang lah, malah lebih gampang kalau musik gitu loh. Tapi kalau gambar nih kita harus ngedit ulang gitu loh. Kita harus ngedit ulang. Soalnya kalau pelanggaran di musik kan kita nggak perlu ngedit ulang. Di sini udah ada pilihannya, mau dibisukan, mau diganti musiknya atau diganti apanya gitu. Tapi kalau pelanggarannya ada di video atau di gambarnya, ini mau nggak mau kita harus ngedit ulang gitu loh. Jadi kita hanya ngedit nih bagian sini ya, di bagian keputusan YouTube-nya aja nih.
pelanggaran kita tuh ada di menit ke ini. Nah udah kita edit yang ini aja gitu, harusnya kayak gitu. Akan tapi kemarin kan saya belum punya pengalaman ya kan, makanya ini saya berbagi pengalaman kepada kalian itu. Ini saya uploadan pertama belum ada hasilnya, dolar kuning ini udah saya punya inisiatif udah ngedit lagi aja lah, biar cepet nih ngedit lagi dengan kira-kira nih pelanggaran ada di sini nih, kita sensor lagi nih ya. Cuma kira-kira gitu aja, udah upload lagi dolar kuning lagi, upload ketiga lagi dolar kuning lagi ya kan, upload keempat dolar kuning lagi ya kan. Sampai akhirnya di uploadan keempat ini saya sadar, bukan sadar sebenarnya, nggak sengaja aja sih, nggak sengaja saya cuma klik aja nih, klik kayak gini kok dolar kuning terus sih ya kan. Saya habis uploadan keempat ini saya diemin, udah mau kira-kira hampir 2 hari saya diemin, saya nggak mood ngedit, nggak mood lihat apa notifikasi, nggak mood lihat YouTube gitu. Habis itu saya klik cuma diklik aja, udah diklik kayak gini, kemudian klik nggak sengaja, udah ngeklik gini aja nggak sengaja, kemudian di sini kok loh, oh ternyata YouTube itu udah bener-bener udah ngasih tahu itu loh, kita tuh pelanggaran ada di mana aja gitu loh, ada di sini ada. YouTube tuh udah ngasih tahu kamu tuh dolar kuning, ada pelanggarannya itu ada di sini, kenapa kamu nggak lihat itu. Jadi YouTube tuh udah ngasih tahu ini. Nah udah, jadi uploadan keempat ini saya tahu, oh pelanggaran saya tuh ada di menit pertama langsung nih guys, 001 sampai ke 004 udah, kemudian ada di menit ke 51 sampai ke 53. Wow udah, habis itu saya ngedit di bagian ini aja, udah yang lainnya kan nggak pelanggaran, kedeteksinya kan cuma di yang ini aja. Udah habis itu saya ngedit lagi dengan perasaan yang wah ini pasti mungkin berhasil dolar hijau sih gitu, dengan perasaan kayak gitu loh. Dan alhasil saya udah ngedit, saya upload itu pun masih dolar kuning guys, saya upload masih dolar kuning. Akan tapi saya yakin karena dari yang ini video terakhir saya upload ini yang keputusannya ada di menit ke sekian. Nah saya optimis, udah habis itu saya minta peninjauan ulang. Nah ini yang kayak gini nih, pokoknya di sini nanti ada tulisan minta peninjauan ulang. Kalau pas pertama dolar kuning itu udah, dan alhasil teran dolar hijau akhirnya guys. Mantap dolar hijau setelah sekian lama, buset nih hampir seminggu loh guys. Ini harusnya nih H+2 setelah hari kurban atau Idul Adha. Saya udah upload, sudah tayang harusnya, malah kok seminggu setelah hari kurban atau hari Idul Adha. Wah kacau sih. Akan tapi di sini ada pengalaman lah ya, ada pengalaman mengatasi dolar kuning bagi yang ada pelanggarannya gitu. Jadi makanya di sini saya juga nggak mau sendiri lah, intinya nggak mau sendiri mengetahui ilmu ini. Saya ingin berbagi kepada kalian, sharing kepada kalian, terutama kepada kalian para YouTuber pemula atau yang baru awal-awal main di dunia YouTube lah, intinya gitulah ya. Dan juga kalian para YouTuber yang udah senior atau mungkin yang udah lama di YouTube. Kalau kalian lupa juga, kalian ini bisa mengingatnya nih, kayak gini nih caranya mengatasi dolar kuning yang ampuh, dijamin ampuh dan berhasil gitu. Waduh, ini keempat video ini wah memberi pelajaran sih. Memberi pelajaran intinya gitulah. Dari uploadan pertama saya nggak sadar, uploadan kedua nggak sadar, uploadan ketiga nggak sadar, bahkan ke uploadan keempat pun saya nggak sadar. Saya cuma nggak sengaja ngeklik ya yang kayak gini, nggak sengaja ngeklik gini, kemudian ngeklik gini nggak sengaja, loh kok ada hasilnya, oh ternyata saya pelanggarannya ada di sini. Walah, ternyata gampang loh ngatasinya. Setelah kita tahu pelanggarannya ada di mana aja, udah kita edit ulang di menit ke yang tadi ditampilkan itu, kita blok semua, udah disensor kayak atau diblok kayak terserah, atau mau dipotong kayak terserah kalian. Pokoknya dia menit yang tadi menurut keputusan YouTube itu pelanggaran, silahkan kalian hilangkan, mau dihilangkan, mau dipotong, mau diblok, mau disensor, terserah kalian. Udah habis itu kalian upload ulang. Kalau mau main dolar kuning nggak masalah, kalian tinggal minta peninjauan ulang. Dan aku yakin sebagian besar dari video yang udah diedit sedemikian rupa tadi sesuai pedoman yang kita lihat dari keputusan YouTube tadi, aku yakin kemungkinan besar akan diterima menjadi dolar hijau ya guys. Waduh, mantap. Oke, itu dia pengalaman dari saya, semoga bermanfaat ya. Kita lanjut.
Oke cuy, itu dia tahapan-tahapannya. Semoga aja ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang saya sharingkan, ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian, terkhusus buat para YouTuber pemula dan secara umum buat kalian yang bermain di dunia YouTube ya guys. Oke, jadi mungkin cukup dari saya di konten kali ini. Jadi apabila kalian suka dengan video ini, apabila kalian terhibur dengan video ini, apabila kebutuhan kalian terisi dengan video ini, oke, jadi kalian bisa like aja. Bagi nggak suka di dislike aja nggak apa-apa, jangan lupa komentar, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe gratis, dan karena subscribe untuk ngasih buat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, see you, bye bye.